Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang berbahagia, berikut ini akan saya sampaikan hadis arba'in, hadis yang ke-24 mengenai di antara karunia Allah bagi hambanya. An Abi Dar Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarfihi an rabbihi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu ya ibadi kullukum dallu illa man hadaitu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtu fasta'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu wastaksuni aksukum ya ibadi innakum tuhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dunuba jami'a wastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu darri wa tadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'adaitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza ilal bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uhfikum iyyaha waman wajada ghairan wal yahmadillah wa man wajada ghayra dzalika fala yalu manna illa nafsah rawahu Muslim. Dari Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya, dari Tuhannya azza wa jalla, bahwasanya dia berfirman, wahai hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan pada kalian.
Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan beri kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan dosa di waktu malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan bahaya kepadaku hingga kalian dapat membahayakanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat padaku hingga kalian dapat memberi manfaat padaku. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin, keadaannya seperti seorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin, keadaannya seperti seorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, jangan sekali-sekali ia menyalahkan kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Demikian telah saya sampaikan hadis arba'in, hadis yang ke-24 mengenai di antara karunia Allah bagi hambanya. Jadi di sini ini termasuk kategori hadis qudsi. Jadi di sini Rasulullah bersabda bahwa Robnya, Tuhannya telah berfirman, wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikan haram di antara kalian. Jadi Allah itu mengharamkan kezaliman atas diri Allah sendiri, dan mengharamkan manusia itu berbuat zalim, dan kita dilarang melakukan kezaliman. Saling zalim itu dilarang, dan menzalimi orang pun itu dilarang oleh Allah. Kemudian sesungguhnya setiap kita itu sesat kecuali yang telah Allah beri petunjuk. Jadi kalau ada di antara kita sama manusia itu ada yang tersesat, itu tidak lain karena Allah belum memberi petunjuk pada orang itu. Jadi ini makna yang sangat dalam ini. Ini ilmu yang dalam, ilmu tingkat tinggi. Jadi Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Jadi berbahagialah pada orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk, berikan hidayah kepada kita, sehingga kita masih terus berada di dalam keimanan kepada Allah. Jadi kalau ada di antara kita yang masih tersesat, itu karena memang Allah belum memberi petunjuk, belum mau memberi petunjuk. Dan kalau kita mau minta petunjuk, maka mintalah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Minta kepada dukun, minta kepada pohon-pohonan, pada binatang, minta kepada patung, itu kita tidak boleh. Atau minta kepada manusia, itu pun kita tidak boleh. Tapi mintalah petunjuk kepada Allah saja.
Jadi Allah berfirman, mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk pada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian lapar kecuali orang yang aku beri makan. Jadi sejatinya kalau kita lapar itu yang beri makan itu Allah. Maka itu sering di dalam Al-Quran disebutkan kata kami. Sejatinya Allah yang beri makan, tapi Allah melibatkan hambanya. Jadi ada orang yang diperintahkan Allah untuk memberi makan pada kita, tetapi sejatinya Allah lah yang memberi makan pada kita. Manusia hanya dilibatkan. Itulah makna dari kata kamilah yang memberi makan, kamilah yang memberikan petunjuk. Jadi Allah berfirman dalam hadits qudsi, wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan pada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan beri pakaian. Juga mengenai masalah sesungguhnya kita ini telanjang, tidak punya apa-apa kecuali Allah yang beri pakaian, maka mintalah hanya kepada Allah saja, niscaya Allah akan memberikan pakaian pada kita. Kita ini miskin di dunia ini, Allah yang membuat kita bisa bertahan hidup, bisa punya pakaian, bisa punya makanan, itu Allah saja. Ini ilmu tauhid yang sangat dalam, dan kita wajib mempelajari ilmu-ilmu tauhid seperti ini. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan dosa di waktu malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Sebagai manusia memang kita tak luput dari ada atau mungkin banyak kesalahan, maka sewajibnya lah kita selalu mohon ampun pada Allah di setiap malam, pagi, siang, sore. Kita wajib mohon ampun pada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengampuni kita. Ini sesuai dengan hadits qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan dosa di waktu malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak sanggup menimpakan bahaya kepadaku hingga kalian dapat membahayakanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat padaku hingga kalian dapat memberikan manfaat padaku. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Kuat. Jadi apa saja itu tidak akan bisa mengalahkan Allah atau menggoyahkan Allah. Kerajaan Allah tidak akan pernah goyah oleh apapun juga. Setan, iblis pasti hancur, manusia pun pasti hancur. Tidak akan ada yang bisa. Demikian juga disebutkan bahwa wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya kemudian diangkat. Allah Maha Kaya. Ini disebut Allah Maha Kaya. Jika seluruh manusia yang ada di bumi, baik yang pertama maupun yang terakhir, itu meminta semuanya pada Allah, maka itu tidak akan berkurang bagi Allah kecuali sedikit, seperti jarum yang dicelupkan
ke dalam lautan. Allah Maha Kaya. Minta apa saja kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan. Jadi kita tidak boleh pesimis, patah arang, lalu tidak mau meminta, itu hal yang salah. Berdoalah pada Allah, memintalah pada Allah saja, niscaya Allah akan mengabulkan. Allah Maha Kaya, tidak akan berkurang sedikit pun. Kalau semua manusia yang ada di bumi, baik terakhir maupun yang awal itu meminta, maka itu tidak akan berkurang kekayaan Allah, kecuali sedikit seperti jarum dicelupkan ke dalam lautan. Kemudian, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkannya kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapatkan selain itu, janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, kemudian itu amal kita ditulis, menjadi bekal kita saat di hari penghisaban, di hari perhitungan. Kemudian Allah menyempurnakannya. Barang siapa yang telah berbuat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, bersyukur pada Allah, memuji Allah. Subhanallah. Karena Allah memberikan jalan kemudahan. Kita berbuat baik, tapi kalau Allah tidak memberikan jalan untuk berbuat baik, maka itu tidak akan terjadi. Maka saat kita bisa melakukan berbuat kebaikan, maka kita memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita memuji Allah karena Allah memberikan jalan untuk kita berbuat kebaikan. Karena saat kita berbuat kebaikan itu, pasti yang namanya syaitan itu senantiasa berusaha menyelewengkan, berusaha menggoda, membujuk rayu, sehingga kita tidak jadi, atau mungkin malah tersesat. Jadi kalau kita bisa sampai berbuat kebaikan, maka banyaklah memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maksudnya itu tidak jadi berbuat kebaikan, malah tersesat, malah susah, maka jangan sekali-kali ia mencela kecuali pada diri sendiri. Maka kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, tidak boleh patah arang atau berputus asa, dan tidak boleh menyalahkan siapapun di sini kecuali pada dirinya sendiri. Kenapa kok gagal melakukan kebaikan? Mungkin karena iman kita kurang kuat, tauhid kita tidak benar, maka kita gagal melakukan kebaikan. Maka salahkan diri sendiri, karena kita saat itu mungkin telah tergoda, terbujuk rayu setan, sehingga kita gagal berbuat kebaikan dan akhirnya menyesal di kemudian hari. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.